siang-siang mengganggu waktu Bapak untuk minta waktu ngobrol sebentar kaitannya dengan kebijakan dalam pengambilan keputusan seorang pimpinan dalam paradigma dilema etika dan rujukan moral, Pak. Ya, gimana? Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang tergolong dilema etika dan rujukan moral, Pak, yang mungkin selama ini Bapak alami, baik selama di SMA Jatibarang atau mungkin bahkan di sebelum Bapak bertugas di Jatibarang di SMA Sarang. Oke, makasih. Jadi yang penting kita itu perlu mengidentifikasi dulu permasalahan yang terjadi, dan berikutnya kita perlu memahami sebenarnya apa sih dilema etika, kemudian apa sih rujukan moral. Kalau itu tidak terkait dengan pelanggaran administrasi atau aturan-aturan termasuk hukum, itu berarti termasuk dilema etika. Kalau menyangkut masalah rujukan moral, sebenarnya itu tidak begitu mempersulit, karena itu hanya bagaimana mengambil keputusan itu benar atau salah. Tetapi kalau dilema etika itu perlu melibatkan peran-peran yang lain, stakeholder lain dalam rangka untuk memberikan banyak-banyak pertimbangan untuk memecahkan masalah. Karena ini bisa terjadi ada masalah yang kedua-duanya benar tetapi saling bertentangan. Ini dilema etika. Nah, inilah yang perlu dibutuhkan terkait ke sinergian antara stakeholder yang ada di sekolah. Ini terkait dengan pertanyaan yang Pak Sardi. Iya, Pak. Jadi langkah pertama kita perlu mengidentifikasi dulu Ya, betul. apa itu etika, dilema etika, dan apa itu rujukan moral. Betul. Jadi kalau itu sudah teridentifikasi, baru mungkin kita bisa menemukan bagaimana caranya untuk mengetahui hal itu. Oke. Kemudian selama ini yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang Bapak sebutkan, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tapi di sisi lain membutuhkan suatu keputusan mana yang akan diambil. Nah, terutama untuk yang dua kepentingan itu yang sama-sama benar itu tadi, kemudian sama-sama juga mengandung sebuah nilai kebijakan. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Ya, pengambil keputusan di sekolah itu memang kewenangan mutlak kepala sekolah, tapi tidak akan berarti apa-apa kalau kewenangan itu harus juga meminta pendapat warga sekolah dalam rangka untuk memberikan kelengkapan hubungannya untuk melakukan solusi. Jadi kalau memang itu keputusan yang mau diambil, tidak perlu tergesa-gesa, karena kepala sekolah perlu juga untuk mengambil peran-peran warga sekolah yang dalam hal tentunya juga kepedulian, apakah itu tidak merugikan dan sebagainya. Ini perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan bersama. Saya kira itu. Nih, jadi dalam mengambil keputusan tadi, Bapak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, meminta pendapat dari stakeholder yang ada, kemudian tidak perlu tergesa-gesa, kemudian juga adanya peran dari warga sekolah. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Oke, sebelum membuat kesimpulan akhir tadi di pertanyaan saudara yang kedua itu, tetap pendapat bersama itu penting. Ya, walaupun kewenangan keputusan ada di kepala sekolah. Dalam rangka apa? Memikirkan apakah ada dampak positifnya, apakah ada peran besar dari dampak negatifnya. Ini perlu sebelum diambil kesimpulan. Dan tentunya juga dasar hukumnya bagaimana, dan apakah itu mengutamakan kepentingan bersama apa tidak. Ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan atau langkah-langkah ketika kita mengambil keputusan suatu permasalahan. Saya kira itu. Jadi langkah-langkahnya yang pertama harus ada kesepakatan bersama dari warga sekolah. Kemudian ada dipertimbangkan juga dampak positif negatifnya serta dasar hukumnya itu apa nih, Pak? Iya. Oke, Pak. Jadi hal-hal
selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak? Oke, jadi kita sebagai pengambil keputusan, yang pertama itu identifikasi dulu masalahnya, cari informasi yang relevan, kemudian bagaimana cara mencari solusinya dengan banyak pertimbangan sebelum membuat keputusan. Ya, kalau misalkan terjadi sebuah dilematik terkait dengan keputusan yang berbeda, berarti tentunya kita perlu menggali dari sumber-sumber yang bermasalah tadi, sehingga akan mengurangi kerumitan permasalahan. Jadi pelaku-pelaku yang bermasalah ini kita perlu menanyakan, menggali informasi dari kasus yang terjadi. Ini hubungannya kalau ada kasus personal. Saya kira itu. Yang perlu dicari identifikasi dulu, kemudian menggali informasi yang relevan, kemudian menggali sumber-sumber yang bermasalah, terutama bagi pelaku yang ketika ada hal-hal yang dianggap benar tapi membutuhkan sebuah keputusan, Pak. Oke. Selanjutnya, Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Terkait kasus-kasus personal ya, yang paling urgent itu sebenarnya rasa keadilan gitu. Dan kadang kita muncul juga rasa-rasa belas kasihan gitu. Dan itu tidak dilakukan hal yang sama untuk semua orang. Nah ini yang kadang saling berbenturan. Kemudian perbedaan latar belakang ya, ini juga menjadi pokok yang penting ketika kita melakukan kanalisasi pengelompokan. Kalau ada kelompok besar, ada kelompok kecil, ini juga menjadi menjadi tantangan ketika kita mau mengambil sebuah keputusan yang seadil-adil. Saya kira itu. Jadi ada beberapa tantangan ya, Pak. Jadi bisa saja di satu sisi merasa adil, di sisi yang lain tidak merasa adil. Jadi ini memang butuh ada rasa keadilan dari semua pihak. Betul. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, Pak? Misalnya apakah dipanggil langsung di tempat atau dijadwalkan tersendiri, secara bentuk prosedurnya itu seperti apa, Pak? Oke. Secara aturan kita buat hierarki hubungannya dengan penyelesaian problem-problem yang terjadi. Artinya itu dilakukan secara berkala. Kemudian kalau ada temuan-temuan terkait dengan hal urgent yang harus kita selesaikan, bisa saja kita selesaikan di tempat yang merupakan tempat kejadian, langsung di situ kita selesaikan dengan tentunya bagaimana kita harus berpikir jernih, memberikan argumentasi yang kuat sehingga solusi itu bisa terwujud, dan tentunya kita juga tidak mengesampingkan kalau ada temuan-temuan itu kita catat, kita lakukan pembinaan, dan tentunya juga ada formalitas terkait dengan mereka yang berkonflik atau apa, tetap harus kita mintai kayak semacam tanda tangan dan sebagainya, sehingga kita bisa melakukan sebenarnya di mana saja, kapan saja. Gitu. Ini, Pak. Jadi dilihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau memang bisa diselesaikan di tempat bisa, ataupun secara berkala berdasarkan kasus yang dialami, Pak. Oke. Selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Oke, peran-peran stakeholder ya, kayak wakil kepala sekolah, kemudian dewan guru, tidak mengesampingkan juga tim-tim pengembang kurikulum, tim-tim yang terlibat STP2K, kemudian wali kelas, komite sekolah dan sebagainya, itu sangat-sangat membantu dalam rangka itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga pihak-pihak lain yang memungkinkan bisa kita libatkan di situ. Itu biasanya insidental, atau kalau ada temuan kasus-kasus yang memungkinkan bisa instansi-instansi itu kita libatkan. Saya kira itu. Iya, Pak. Jadi
dalam penyelesaian kasus-kasus dilema tidak bisa seorang kepala sekolah menyelesaikan sendiri, Ya, tapi memang butuh betul. bantuan dari beberapa pihak, terutama stakeholder yang ada di sekolah, bahkan mungkin dari Ya. instansi lain Pak yang untuk turut serta dalam menyelesaikannya. Iya betul. Iya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika ini Pak? Oke, jadi melibatkan banyak orang, warga sekolah terutama, memberikan banyak pertimbangan, itu akan memberikan keyakinan kepada sebuah pengambilan keputusan bahwa yang diambil adalah benar. Itu yang bisa kita petik dari pengalaman pengambilan keputusan. Kemudian selain itu juga dari pengalaman itu minimal ada ilmu, ada wawasan berupa nilai-nilai kebajikan yang memungkinkan juga akan melakukan hal-hal pengambilan keputusan yang sama, ya gitu. Jadi ini beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya dari pengambilan keputusan. Saya kira itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi dalam pengalaman ini yang bisa diambil dalam mengambil keputusan di hal-hal dilema etika, ini akan lebih baik apabila didasarkan kepada musyawarah antar stakeholder yang ada ya Pak ya. Jadi keputusannya akan lebih kuat daripada diambil lewat keputusan perorangan. Iya Pak, saya kira obrolan kita sangat terima kasih sekali Pak atas kesempatan waktunya. Dan mohon doanya Pak, kegiatan CGP yang saya laksanakan bisa berjalan dengan lancar, dan saya sangat mengharapkan saran masukan dari Bapak selaku atasan saya Pak. Ya, terima kasih Pak. Bersemangat dan mudah-mudahan lancar. Amin. Sukses. Amin. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak mengganggu waktu istirahat Bapak siang-siang saya datang ke sini. Mohon waktu untuk ya ngobrol tentang bagaimana pengambilan keputusan dalam kaitannya dilema etika dan rujukan moral Pak. Ini untuk kami juga saya di kegiatan CGP. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak? Saya kira kalau berbicara tentang dilema moral terkait dengan etika dalam perspektif pengambilan keputusan itu selalu ada. Hanya kemudian yang paling penting itu justru ketika kita mengambil suatu keputusan, maka rujukan utamanya adalah aturan. Ketika secara aturan tidak ada persoalan etika moral yang kadang menimbulkan sebuah dilema, itu hanya menjadi faktor pertimbangan semata. Jadi faktor determinannya itu justru aturan dalam konteks pengambilan keputusan. Jadi kalau boleh saya pertegas, kira-kira yang bisa diidentifikasi itu apa Pak? Misalnya untuk memutuskan hal-hal yang sama-sama benar tapi harus dipilih, ini kira-kira mengerucut ke mana? Faktor kepentingan. Iya, faktor kepentingan itu. Faktor kepentingan itu harus dalam skala luas. Kepentingan sekolah itu harus dikedepankan daripada kepentingan yang lain. Jangan sampai kepentingan yang lebih besar kepentingan sekolah ini dikorbankan karena pertimbangan etika, dilema moral. Terima kasih Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, sama-sama mengandung nilai kebijakan, jadi lebih cenderung ke mana? Saya kok yakin ya berbicara mengambil keputusan dalam konteks sama-sama benar,
matematika pasti ada nuansa di antara dua hal yang sama-sama benar. Tetapi bagaimana kita mesti mengambil keputusan? Saya harus mempertimbangkan masukan-masukan. Selain yang pertama tadi kepentingan luas, yang kedua masukan-masukan. Dari siapa? Dari teman-teman Bapak sebagai mitra sekolah, para waka itu pandangannya bagaimana? Dari tim pengembang lah misalnya, dan di dalamnya juga ada guru-guru senior. Dan yang tidak kalah penting mengacu kepada pengalaman yang sudah. Itu bagaimana? Sebagai sebuah kelaziman. Iya Pak, jadi bisa saya simpulkan dalam hal pengambilan keputusan itu pertimbangan yang pertama masukan dari stakeholder yang ada, kemudian yang kedua berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam hal pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan kalau dari konteks waktu itu kan ada yang bersifat insidental, ada yang bersifat periodik. Kalau yang bersifat insidental tetap mengedepankan ketidakgesaan, mesti diindahkan, mesti dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Setelah itu baru kita memutuskan keputusan apapun diputuskan. Kalau yang sudah prosedural itu sih mekanismenya saya kira sudah mapan berjalan. Pak, termasuk jadi kalau pengambilan keputusan bisa dikelompokkan menjadi dua ya. Ada yang insidental, ada yang periodik. Nah, yang insidental ini harus lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif menurut Bapak seperti apa? Faktor pendekatan. Faktor pendekatan kepada para pihak yang terlibat dalam persoalan. Salah pendekatan bisa berakhir dengan keputusan yang tidak solutif. Lebih cenderung menggunakan strategi pendekatan Ya, dan komunikasi. Pendekatan komunikasi. Dua hal itu saya kira kunci. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di antara kasus-kasus dilema etika Pak? Saya kira kasus yang Tantangannya Pak sering krusial itu kasus yang menyangkut ini kesiswaan dan melibatkan pihak luar. Kalau masih terkait dengan di internal sekolah, saya kira relatif mudah. Ketika sudah melibatkan pihak eksternal terlibat itu baik terkait langsung dengan dunia pendidikan maupun tidak terkait langsung, karena faktor politik, karena faktor kekuasaan, lalu mencoba mengintervensi sekolah dan seterusnya. Kalau ini yang terjadi, ya saya kira kembali kepada aturan saja. Aturan sekolah sampaikan, dan dari pengalaman membuktikan kalau kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang komunikatif, ya persuasif, itu saya kira relatif mudah diterima. Contoh kasus itu kemarin, bagaimana ini Anda anggap sudah mau pendadaran, baru mau ngambil ijazah,
pendadaran di perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini nggak masuk akal, nggak rasional. Tadi itu anak yang sudah pendadaran di perguruan tinggi, kemudian masalahnya apa? Dia mau ambil ijazah, Ambil ijazah. sedangkan dia belum sertifikasi. Tetapi memaksa meminta agar ijazahnya dibawa, di-stempel dulu, nanti sertifikasinya dibawa ke tempat anak itu bersekolah di luar, berkuliah di luar kota. Ini kami dari prosedur, Ya. menyalahi mekanisme. Ketika terjadi kehilangan, siapa yang bertanggung jawab? Pasti sekolah yang harus bertanggung jawab. Tapi karena dia menggunakan pendekatan kekuasaan dalam tanda petik, lalu sekolah dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti keinginan. Iya. Tapi di sisi lain juga anak itu butuh untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Butuh untuk pendadaran. Butuh untuk pendadaran. Akhirnya barangkali itu tadi pertimbangan moral ya. Iya. Saya sampaikan pandangan. Kalau memaksakan, oke, dibuat sebuah berita acara pengambilan dengan narasi yang lengkap dan komplit sekaligus jaminan keamanan bila mana terjadi sesuatu hal, jasa hilang di tengah jalan, faktor kecelakaan dan seterusnya. Tapi terakhir keputusannya apa? Saya belum tahu sampai sekarang karena waktu itu tertelepon pada saat saya rapat di luar. Tapi saya tekankan pilihan yang pertama ya diusahakan kecuali dalam kondisi yang sangat mepet, anak itu harus datang ke sekolah sertifikasi, lalu kemudian baru di-stempel, silakan. Karena itu kan harus ada dokumen di sekolah juga. Iya, betul. Sehingga ketika memaksakan itu dalam surat berita acara itu dia harus memfoto ijazah itu. Setelah dia sertifikasi, difoto, dikirim ke kita untuk dokumen ijazah. Itu semuanya kalau dia siap. Oke. Itu karena pertimbangan apa? Yang moral. Ya. Jadi bisa memang satu saat bisa seperti dalam kondisi yang penting. Kalau corosnya jauh, walaupun tidak dibenarkan. Tapi kan aturan harus dikedepankan. Iya Pak, saya kira itu keputusan tantangannya apabila ada keterlibatan dari pihak eksternal. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal penyelesaiannya Pak? Prosedurnya seperti apa? Kita punya agenda rutin rapat koordinasi dalam 1 bulan itu ya minimal sekali menyelesaikan persoalan itu terkait kebijakan, terkait program, termasuk di dalamnya ya yang terkait dengan dilema moral, etika dan sebagainya. Jadi sudah termaktub di dalamnya. Kalau agenda khusus itu saya kira tidak ada. Karena persoalan dilema moral, etika dan sebangsanya itu kan itu satu hal yang tidak sering terjadi. Ya, insidental Pak sifatnya. Temporal. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Kalau seseorang tidak, Saya harus dari sekolah yang merdeka. Kalau saya bergantung kepada seseorang, nanti saya bisa dididik. Karena bimbingan itu persoalan kompetensi. Yang kalau dia confident ya jadi pemimpin, kalau nggak confident ya belum jadi pemimpin. Jadi pemimpin nggak confident. Jadi ya bersifat sistem, tidak sistem tidak bersifat personal. Membangun sistem. Kalau sistem kan berarti ada pihak-pihak yang pihak, tapi orang per orang. Bukan orang per orang. Jadi kolektif kolegial atau bersifat kolektif lah, tidak individual. Ya. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman
Saya selama ini memang eh, mengedepankan pendekatan pemberdayaan melalui pendelegasian wewenang kepada para waka, KPU dan yang lainnya. Ketika muncul persoalan, tidak semuanya harus dilibatkan kepala sekolah, kecuali ada hal yang krusial. Mengapa demikian? Ya biar mereka punya pengalaman dong. Jadi waka 4 tahun nggak punya pengalaman apa-apa. Entah itu kejujuran, entah itu. Sehingga di situ melahirkan para waka yang memiliki otonomi yang tinggi, kemandirian yang tinggi. Bahkan di antara mereka sudah paham dengan style kepemimpinan saya. Kalau ada persoalan yang ya, sifatnya remeh itu nggak usah menemui saya. Tapi saya juga siap mengambil risiko ketika ada keputusan yang kemudian berdampak berdampak negatif, berimplikasi dan sebagainya. Ya, saya pasang mata. Jadi lebih kepada pemberdayaan Pendelegasian sebagai bentuk pemberdayaan, sebagai bentuk pemberdayaan. kewenangan agar mereka memiliki otonomi dan pengalaman. Agar sama-sama yang menjadi bawahan Bapak juga punya pengalaman. Dan yang tidak kalah penting, bahwa sekolah ini bukan tanggung jawab kepala sekolah semata. Semua punya tanggung jawab.